Dek ulah mencari sikap penjahit na hilang. Sikap pak na hilang jadi ya. Betul. Ba menurut pada Ustaz menjelaskan iko babat tu ada iko jebakan lu balik. Hidup itu adalah rasa. Dan kehidupan itu merasakan. Dan kejahatan itu adalah merasa. Konsep taubat yang dibangun Imam Ghazali itu memang ba'a maning tarku ikhtiari zambin. Jadi di situ tuh kan ada konsepnya tuh meninggalkan usaha bawe dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sanak salut dimanapun berada, alhamdulillah. Hari ko kita bersabuk balik, terutama kepada dun sanak nan jauh ya. Akhirnya bersabuk kita balik di channel Saluk Kreasi. Hari ko kita akan bicara tentang puasa karena bertepatan dengan bulan Ramadan hari ko. Ada beberapa hal yang kemudian ingin kita diskusikan dengan beliau nanti, Ustaz Zul, yang selama pernah juga tampil di Saluk. Beliau memiliki otoritas untuk membicarakan itu, yaitu jebakan Ramadan. Nah, itulah istilahnya. Jadi Ramadan gue punya jebakan, ya, Ustaz. Tanpa bapaknya panjang, Ustaz. Tadi abang mulai dengan ada jebakan ternyata di dalam Ramadan. Ya. Apakah kemudian itu jadi apa namanya konotasi negatif bisa, konotasi positif pun bisa. Ya. Kata jebakan di siko. Kita mulai dari siko, Ustaz. Ramadan dulu. Ya. Ramadan itu kan tibanya cuman sekali setahun. Ada yang mengatakan bulan terbiah ya, ada bulan pembakaran, macam-macam. Ya, beragam. Nah, cara kita memahami Ramadan itu, Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang pertama mungkin cara memahami Ramadan itu sebagai wujud bulan yang diajar Tuhan untuk makhluk yang bernama manusia. Baanya disiko membentuk karakter di dalam dirinya. Yang salah moko awak hanya memahami Ramadan itu sebuah bulan dan biko ada impact ya. Ada balikannya kawa, awak baik puasa, biko awak dapat palo atau coba puasa, temaka dosa sedalahnya. Itu kan sebenarnya bagian-bagian penting bagi masyarakat yang mohon maaf itu masih berpikiran debit kredit. Nyobain puasa atau maka dosanya. Ya. Nah, dilayakannya dalam bentuk tanpa dosa. Ya. Nah, dan itu paling banyak dimanfaatkan oleh para pendakwah hadis-hadis yang berkaitan man shoma ramadhana imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, atau man shoma man qoma. Dan hal-hal yang seperti itu tidak salah. Dan itu pun batu. Cuma kalau awak membiasakan diri untuk debit kredit, itu terlalu jauh memahami sosok awak sebagai budak. Jauh jawabannya. Dan hal yang paling membuat awak jauh adalah akankah di luar Ramadan nanti ya udah buat dosa boleh. Tiba Ramadan ya. apa kalau ya. Jadi kan debit buat kredit dulu.
Abiko bakal. Maka beliau. Jadi hal-hal yang seperti itu kan memang menjadi jebakan lah bagi orang-orang yang dalam tanda petik kaum-kaum intelektual. Dan yang amat sayangkan para dalam tanda petik kaum intelektual kok malah nyuju terjebak jo hal yang seperti itu, debit kredit, dakwahkan itu ke masyarakat. Tanpanya membangun membangun rasa yang tumbuh di dalam diri masyarakat itu baanyo ijan babuik doso jo. Iko ya kan ndak ada nyebaco selama kalau selama kok buwe abihan buwe balik akibat dari penyampaiannya. Ya. Kenapa tidak dibangun araso bahwa ianya budak ndak akan pernah ndak akan ada niat satu kali pun untuk bawa dosa, dan lantas nyubiko akan dikhilafkan oleh Allah sehingga terjebak dosa, itu kan soal lain. Itu makanya antara dalam konteks yang seperti itu konsep taubat yang dibangun Imam Ghazali itu memang maning tarku ikhtiari zambin. Jadi di situ tuh kan ada konsepnya tuh meninggalkan usaha bawa dosa. Gini itu yang alun tabangun ketika orang melaksanakan Ramadan. Jadi seakan-akan hadis man qama ramadhana atau man shoma ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ayo dah bisa belo dosa aja. Imanan wahtisabannya kok seharusnya ditarget supaya ada rasa tumbuh ya, membangun rasa. Sehingga memang wajar ketika Imam Ghazali dan kaum sufi itu membangun sebuah pemahaman matang ya, hidup itu adalah rasa. Dan kehidupan itu merasakan, dan kejahatan itu adalah merasa. Nggak pakai kan dah. Nggak. Ya. Beda kalau rasa, merasakan, kejahatannya lah merasa. Dan itu yang selalu apa buih mau di luar Ramadan, merasa awak santiang dari orang, itulah itu dosa yang paling kadang. Meraso awak kok ndak diden, atau meraso dangki, iri, sehingga memang yang dikaja di dalam Ramadan itu sebenarnya adalah bab pendidikan melawan nafsu. Nafsu itu kan konsepnya itu adalah merasa. Nah, itu yang tadi itu ya. Jangan sampai nafsu berkuasa sehingga merasa. Iko feel-nya meraso ya. Meraso pintar, meraso itu. Ya. Berarti Ramadan itu seharusnya kita maknai dengan momentum untuk berjanji tidak lain. Ya. Walaupun sebenarnya pada diri manusia akan tetap ada kesalahan, tapi berusaha untuk tidak meninggal itu ada ikhtiar untuk meninggal itu penting. Jadi bukan hanya sekedar kok tiba masuk ini uang, tiba masuk ini besok buat lo lihat. Akhirnya ya bolak-balik di situ saja. Kemudian Ustaz, satu hal lain tadi ada jebakannya, jebakan pertama bahwa Ramadan jangan kita anggap sebagai titik untuk tidak leba buat dosa, dan kemudian kalaulah di luar Ramadan ada kesempatan buat beliak, itu jebakan pertama. Sesudah itu ada kayaknya jebakan kedua nampak Ustaz. Ada jebakan kedua. Itu yang harus ambo klarifikasi, apakah itu jebakan juga atau enggak. Apa tuh? Ada di Ramadan satu malam yang malam itu memang di dalam Al-Quran dikatakan lebih besar dari 1000 bulan, yaitu malam Qadar. Jebakan itu kenapa ambo anggap jebakan juga di Ramadan itu sehingga lupa awak mencari mana lebih gadang antara Ramadan dengan malam Qadar. Kenapa?
Karena kadang proses yang 30 hari atau 29 kalau dikurang itu C, atau 28 jika dikurang itu C, tidak lebih dipersiapkan ketimbang malam dengan C itu. Iya, iya, betul. Bahkan kadang wak cari, aku malam lah separuh terakhir kok, atau Iya. malam ganjil terakhir, itu ya banyak tikafnya bisa-bisa. Iya. Ditingkatkannya, padahal itu sebulan yang lain kosong kan. Iya. Saya ngomong sabui, dia ulah mencari sikap penjahit na hilang. Sikap pak na hilang jadi ya. Betul. Bah menurut pada saat menjelaskan iko babat tu ada iko jebakan lu lihat. Di satu sisi memang menjadi suatu jebakan, dan boleh dikecekkan oknum yang menyampaikan dan mengagung-agungkan dan membesar-besarkan itu, pada akhirnya membuat orang-orang awam itu terjebak. Jo panah beracun itu. Masalahnya kalau dalam tradisi kaum katakanlah orang sufi, nyo kan membangun suluh ya. Dan malam Lailatul Qadar itu mereka ya udah bukan itu yang nyecari. Yang nyecari itu adalah soal baanyo merasakan kehadiran Tuhan di dalam diri. Sehingga nyo basuluk tuh dapet ndak dapet malam Qadar itu kan soal lain. Iya. Nah, dan mangaka malam Lailatul Qadar tuh kau cari. Kekuasaan yang ada di tangan awak, kalau iyo jana Tuhan dapet. Indah jana Tuhan, indah. Sama jo kisah Imam Hanafi yang gurunya yang dikalahkan oleh seorang raja. Nah, dalam konteks itu kan Imam Hanafi waktu itu makete. Di cemean deh orang. Ini kemungkinan kita. Nak kete kalau nak Santiago. Ya, sedangkan ulama lain lah kalah pak. Iya. Makanya di Murakil Ubudiyah itu dinyatakan wa kam min sagirin lahizathu inayah wa yahtaju ilaihi al-akbar. Amat banyak di antara anak kete itu yang mendapat inayah dan membutuhkan orang kadang ke anak kete. Sehingga memang yang menjadi prinsip sesungguhnya adalah ba'a membangun Ramadan itu mengapa Ramadan dari Sya'ban. Sya'ban itu adalah ya masuk ke Ramadan sampai biko hari raya, habis raya itu paso balik. Iya. Anamari. Nah, maka dalam konteks yang seroman itu menunjukkan bahwa yang akan dilakukan bagi orang yang memang berharap ada malam Lailatul Qadar itu baginya adalah melatih itikaf itu ya dari 10 hari atau 15 hari sebelum Ramadan maka di akhir apakah ada jaminan 10 hari terakhir kok ada malam Lailatul Qadar sehingga mengosongkan ada spesial hanya belakang ya, 10 belakang gitu aja gitu kan. Maka 20 di awal enggak. Nah, dan soal siang kadape dan bilo adonya Lailatul Qadar itu kan bukan ruang awak. Iya betul. Kini awak paksakan diri awak dengan 10 hari terakhir. Seolah-olah itu adalah pilihan yang tidak ada pilihan untuk ada pean. Iya. Sementara yang lainnya awak tinggal. Nah, jadi ulah mencari penjahit kepak hilang. Ya, memang itu kenyataan. Ya karena kan jeda waktu di Ramadan itu lebih panjang ketimbang satu malam. Bukan berarti meninggalkan satu malam, ya tapi jebakannya gitu. Iya. Dan awak mengalfakan segala sesuatu bentuk ibadah yang ada di Ramadan gara-gara satu malam itu ya. Nah, jadi kalau menurut itu Ustaz lah nampak dua jebakan besar ya. Dua jebakan besar di dalam Ramadan tadi. Yang pertama bahwa Ramadan bukan dalam artian sampai baranti buye doso. Dan kemudian sesudah Ramadan ulang lagi. Iko jebakan pertama. Dan jebakan kedua tadi adalah tidak lebih besar sebenarnya malam Qadar dibanding Ramadan itu sendiri. Mangko kalau ingin
bukan malam qadar tidak baik, baik. Baik. Tapi tidak lebih baik malam qadar itu sebenarnya ketimbang Ramadan itu Ramadan, sendiri. ya. Sehingga ketika mengejar sesuatu jangan hanya malam qadar, Ya. tapi Ramadan sebetulnya. Bentuk seutuhnya gitu. Dan itu mungkin yang harus Pak pahami loh, ketika perang Badar itu umat Islam menang, Nabi mengecekan baru pulang dari parang ketek Yang kete, menuju parang nalabe gadang. Dan itulah. itu bertanya sahabat, "Bang kok sakadang kok parang kok dianggap parang ketek?" Dijawab deh Nabi, parang nampal yang gadang itu suaranya adalah parang melawan hawa nafsu. Ijan-ijan biko awak baik tikaf janawa di 10 hari terakhir itu mampaturu ya nawa nafsu, keinginan untuk sesuatu iya, yang maraso tadi. Ya. Berharap maraso jadi lebih soleh, Iya. berharap maraso lebih Dikabulkan doa, dikabulkan doa. gitu. Iya. Memang nampak jebakannya ternyata Iya. Ramadan ya Ustaz. Iya. Jadi untuk kini mungkin itu yang kita bahas Ustaz, bahwa ternyata ada 2 jebakan besar dalam Ramadan. Iya. Seperti tadi, Ramadan bukan sampai baranti buat dosa, Iya. tapi setiap hari Berhentilah Bapak. berhentilah buat dosa. Dan Ramadan hanya sekedar peristirahatan sejenak ya, persiapan 11 bulan ke depan. Ya. Dan yang kedua, tidaklah lebih besar malam qadar Memperturutkan hawa nafsu untuk mencari malam qadar ketimbang awak menyempurnakan Ramadan secara penuh. Iya. Nah, jadi mungkin itulah dan sana untuk 2 pembahasan yang mungkin bisa kita pertimbangkan ke depannya, yaitu tentang 2 jebakan Ramadan. Mudah-mudahan menjadi iktibar kita bersama. Dan kepada dunsana dan ingin berkomentar, silakan komentar di kolom komentar. Dan kalau ada yang ingin menyampaikan saran pun sampaikan di kolom saran. Iya. Insya Allah kedepannya kita akan sebulan membicarakan tentang keagamaan, tentang bagaimana hendaknya beragama lebih baik. Iya. Kami dari Salwa Kreasi undur diri. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.